Oke, halo semua. Kali ini kita akan coba kupas tuntas sebuah cetak biru pendidikan yang menurut saya super menarik. Tujuannya cuma satu, tapi penting banget. Gimana caranya menumbuhkan kerjasama di dunia yang keyakinannya beda-beda? Yuk kita langsung mulai aja. Nah, ini dia pertanyaan intinya, dan ini relevan banget buat kita semua, kan? Ketika berbagai keyakinan bertemu, ini bisa jadi sumber energi yang luar biasa, atau ya, bisa juga jadi sumber gesekan. Jadi, gimana caranya kita memastikan pertemuan itu membangun jembatan, bukannya malah menciptakan lubang hitam yang memisahkan kita? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita nggak akan ngomongin teori yang ngawang-ngawang. Kita akan lihat contoh yang sangat nyata dan menarik, sebuah modul ajar pendidikan agama Kristen buat anak-anak kelas 7 di Indonesia. Yap, ini adalah panduan praktis tentang gimana cara ngajarin soal keberagaman dari sejak dini. Jadi, modul ini mulainya dari konsep dasar, masyarakat majemuk. Tapi, yang bikin ini keren tuh cara mereka membingkainya. Keberagaman itu bukan dilihat sebagai masalah yang harus diselesaikan loh. Justru sebaliknya, ini dilihat kayak galaksi yang hidup, penuh warna, isinya dunia-dunia yang beda, tapi bisa hidup bareng. Nah, bagian pertama ini ibaratnya kita siap-siap dulu. Modul ini dari awal udah ngakuin, kalau hidup di tengah semesta keyakinan yang beragam itu, ya emang udah takdirnya begitu. Sesuatu yang pasti kita hadapi. Tapi kuncinya di sini nih, ini bukan cuma tantangan, tapi juga sebuah peluang emas buat kita semua untuk belajar dan jadi lebih dewasa. Terus, gimana caranya modul ini jalan-jalan di alam semesta yang kompleks ini? Nah, mereka punya semacam kompas. Yuk kita lihat prinsip-prinsip dasar yang jadi penunjuk arahnya. Ternyata, fondasi dari kurikulum ini tuh diambil dari ayat-ayat Alkitab tertentu yang jadi bintang pemandunya. Jadi, ini adalah ide-ide utama yang jadi pegangan moral untuk semua materi pelajaran setelahnya. Bintang pemandu yang pertama itu dari Mazmur, yang langsung ngomongin soal pentingnya persatuan. Jadi, poin utamanya di sini adalah, modul ini dari awal udah negasin kalau hidup rukun bareng-bareng, itu bukan cuma ya mungkin bisa, tapi emang sesuatu yang pada dasarnya baik dan indah. Oke, prinsip kunci yang kedua ini cakupannya lebih luas lagi. Fokusnya bergeser dari persatuan di dalam kelompok ke etika yang berlaku buat semua orang. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, inilah fondasi buat membangun rasa hormat dan peduli ke semua orang, nggak peduli latar belakangnya apa. Tapi kan prinsip-prinsip ini kalau cuma jadi teori aja ya percuma ya. Nah, sekarang kita lihat gimana modul ini menerjemahkan ide-ide besar tadi jadi sikap-sikap praktis yang benar-benar bisa dilakuin sama para siswa sehari-hari. Nah, ini dia alat-alatnya. Ada 4 sikap spesifik yang mau ditanamkan lewat modul ini. Dan ini penting banget ya, ini bukan sekedar kata-kata manis. Ini beneran skill aktif yang dibutuhin buat bisa bergaul dengan baik di masyarakat yang beragam. Slide ini ngejelasin strateginya dengan keren banget. Jadi, di satu sisi kita punya cetak birunya. Isinya prinsip-prinsip inti dan sikap-sikap yang harus dimiliki. Terus, di sisi lain kita punya wujud nyatanya, yaitu gimana cetak biru itu diubah jadi aksi nyata para siswa, jadi proyek beneran. Intinya, mengubah apa yang kita yakini jadi apa yang kita lakukan. Oke, dan sekarang kita sampai di puncaknya. Disinilah semua teori diuji di lapangan. Yuk, kita lihat gimana semua ini akhirnya mengerucut ke satu hal, sebuah misi kerjasama. Poin di sini jelas banget. Tujuannya bukan cuma biar siswa paham doang secara pasif. Bukan. Tujuannya adalah mendorong mereka buat jadi pemain aktif, ikut membangun jembatan di lingkungan mereka sendiri. Jadi, gimana caranya siswa dibimbing sampai ke tahap itu? Modul ini ngasih peta perjalanan yang jelas banget. Ada 4 langkah. Pertama, mereka harus paham dulu konsepnya. Terus, jabarkan sikapnya, selanjutnya berbagi pengalaman pribadi, dan yang terakhir, puncaknya, bikin proyek bareng-bareng. Alurnya logis banget kan? Dari tahu, jadi bisa, terus akhirnya melakukan. Dan inilah dia, misi finalnya. Tugas pamungkas buat para siswa, bikin proyek nyata bareng teman-teman mereka yang beda keyakinan. Ini ujian sesungguhnya. Bisa nggak mereka menerapkan semua yang udah dipelajari buat bikin sesuatu yang konkret dan kolaboratif? Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan ini. Modul ini kan pada dasarnya mengubah kelas jadi semacam landasan peluncuran buat misi-misi kerjasama skala kecil. Sekarang, coba bayangin, gimana kalau setiap kelas, setiap komunitas mulai meluncurkan misi-misi kayak gini di mana-mana? Dampaknya bakal sebesar apa ya buat masyarakat kita? Nah, itulah pertanyaan besar yang ditinggalkan oleh cetak biru ini buat kita pikirkan bareng-bareng.